لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang menarik. Seorang hakim yang soleh, yang kaya raya, bernama Nuh bin Maryam. Ia memiliki seorang anak perempuan yang cantik dan solihah, memiliki harta yang melimpah, dan memiliki seorang budak yang bernama Mubarak, yang diamanahi untuk menjaga kebun anggur yang sangat luas. Dalam sebuah perjalanannya, Nuh mengunjungi kebunnya itu sekalian akan memeriksa kebun anggur yang telah berbuah dan akan panen. Nuh berkata, "Wahai Mubarak, ambilkan aku setangkai anggur dan pilihkan yang paling manis." Kemudian Mubarak bergegas memetik anggur yang sudah lunak sekali dan diserahkan kepada tuannya. Ternyata anggur itu sudah terlalu masak dan sudah basi dan hampir membusuk. Kemudian tuannya meminta kedua kali untuk memetikkan setangkai anggur yang manis. Segera Mubarak bergegas memetik lagi setangkai anggur yang masih hijau dan masih keras dan diserahkan kepada tuannya. Ternyata anggur itu masih muda dan belum masak dan rasanya pun masih masam. Hingga yang ketiga kalinya Mubarak tidak bisa menyuguhkan anggur yang manis kepada tuannya. Hampir saja tuannya marah. "Wahai Mubarak, sudah berapa lama engkau menjaga kebun anggur ini?" "Sudah lama sekali, Tuan," jawab Mubarak. "Sudah lama sekali engkau menjaga kebun ini. Apakah kamu tidak pernah merasakan anggur yang manis?" tanya sang qadhi atau sang hakim. "Betul, Tuan. Saya menjaga kebun anggur ini sudah lama sekali. Akan tetapi saya tidak pernah merasakan buahnya satu pun dari kebun anggur seluas ini. Karena Tuan telah mengamanahi saya hanya untuk menjaga kebun ini, bukan untuk memakannya. Maka saya pun tidak pernah merasakan buahnya, baik yang masih di pohon ataupun yang sudah jatuh ke tanah." Sang qadhi takjub, heran, bangga dalam hatinya, dan haru mengetahui bahwa budaknya ini adalah seorang yang soleh, yang jujur dan istiqomah dalam menjaga amanahnya. Ia berusaha menjaga perutnya dari makanan yang syubhat. Ia berusaha menjaga perutnya dari makanan yang haram. Hal inilah yang menjadikan sebab sang qadhi tertarik kepada Mubarak budaknya. Hingga akhirnya Mubarak pun dimerdekakannya. Suatu hari tuannya bertanya kepada Mubarak, "Wahai Mubarak, aku memiliki seorang putri. Dia cantik dan solehah, insyaallah. Banyak pemuda yang berusaha melamarnya. Lalu kepada siapakah putriku ini hendak aku berikan?" Mubarak menjawab, "Wahai tuanku, pada masa jahiliyah, kaum kafir Quraisy akan menikahkan anaknya berdasarkan nasab dan keturunannya. Adapun kaum Nasrani akan menikahkan anaknya berdasarkan rupa dan parasnya. Dan kaum Yahudi akan menikahkan anaknya atas dasar pertimbangan hartanya. Namun wahai tuanku, tidak lain pilihan untuk putri engkau adalah siapa dia yang paling baik agamanya. Wahai Mubarak, ketahuilah, setelah aku merdekakan, aku sudah mempertimbangkan bahwa yang cocok untuk menjadi suami dari putriku adalah engkau. Tuanku, bukannya aku menolak, namun siapalah aku? Aku hanya seorang budak penjaga kebun yang telah engkau merdekakan, dan aku tidak memiliki apa-apa dari harta benda." Kemudian Mubarak dibawa ke rumah qadhi untuk nazar atau melihat kepada putrinya. Terkejut putrinya dengan keputusan ayahnya, dan putrinya pun mengatakan, "Wahai ayah, apakah benar engkau ridho dengan hal ini? Kalau engkau ridho, maka aku pun ridho dengan keputusan engkau karena Allah." Lalu dari perkawinan Mubarak, seorang yang soleh, yang jujur, warok, dan seorang putri dari seorang hakim yang kaya raya, yang solihah, lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah ibnul Mubarak, yakni seorang ulama tabi'in yang terkenal, seorang ulama tabi'in, seorang mujahid, seorang alim, seorang yang dermawan,
Seorang ulama yang susah dicari tandingannya, banyak berkumpul padanya kebaikan dari hasil perkawinan dari Mubarak dan anak seorang hakim yang soleh ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, beberapa ibroh yang bisa diambil dari kisah ini adalah, yang pertama, seorang anak yang soleh lahir dari seorang ayah yang menjaga diri atau warok dari makanan yang haram atau syubhat yang diberikan untuk dirinya dan keluarganya. Yang kedua adalah, ulama itu tidak harus lahir dari keturunan ulama, namun bisa jadi lahir dari seorang awam, seorang budak yang tidak tahu apa-apa. Yang ketiga, ibunya juga seorang yang solihah, yang ridho dengan keputusan ayahnya meski dinikahkan dengan seorang budak yang miskin yang tidak punya harta apa-apa. Yang keempat, kesolihan seorang hakim, seorang qadhi yang bernama Nuh yang ikhlas, anaknya dinikahkan dengan seorang budak yang telah ia merdekakan sebelumnya, meskipun ia seorang yang kaya raya. Mudah-mudahan kisah ini memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا